Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang tidak pernah putus berhenti buat kami Tuhan. Anugerah-Mu selalu baru tiap hari. Kasih-Mu Engkau berikan kepada kami. Tidak hanya pada saat kami ada dalam kondisi yang baik, tetapi pada saat kami ada dalam kondisi yang tidak baik. Pada saat hidup rasanya sangat tertekan, pada waktu itulah Tuhan Engkau hadir. Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami penghiburan, Engkau memampukan kami untuk melangkah satu hari lagi. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang cukup bagi kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang selalu merangkul kami. Terima kasih untuk orang-orang di sekitar kami yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat buat kami Tuhan. Terima kasih untuk gereja ini. Terima kasih untuk persekutuan yang kami miliki di dalam Tuhan. Dan kami bersyukur hari ini kami dapat menyembah-Mu Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan kepada Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Engkau menerima persembahan kami. Biarlah persembahan ini memuliakan sekali lagi nama-Mu yang ada di sorga itu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami akan baca firman Tuhan. Sekali lagi firman-Mu itu biarlah menjadi pedang yang bermata dua. Yang tidak hanya berbicara kepada yang mendengarkan, tetapi juga berbicara kepada yang menyampaikan. Sehingga tidak ada satupun dari kami Tuhan yang luput dari berkat dari firman Tuhan yang Kau akan berikan ini. Terpuji nama-Mu, di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Saudara, saya bersyukur karena hari ini dapat menyampaikan firman Tuhan kepada saudara semua. Dan hari ini adalah, minggu ini adalah minggu ketiga kita membahas tentang komunitas. Saudara, di dalam seri khotbah kita sepanjang bulan ini kita membahas berkaitan dengan komunitas. Bagaimana sesama orang percaya sebagai gereja Tuhan pakai untuk membentuk kehidupan kita. Sebab itu saya berharap saudara setelah dari seri khotbah ini ada saudara yang bisa jadi di dalam gereja ini baru, ya kemarin Pak Didi khotbah juga ada yang mungkin belum lama. Saudara boleh ambil keputusan untuk kemudian bisa bergabung kepada satu komunitas-komunitas yang ada di dalam gereja ini. Kalau saudara punya anak sekolah minggu dan selama ini saudara tinggalkan sama Mbak mungkin ya di rumah. Saudara, kita punya sekolah minggu yang paralel dengan ibadah di jam 8 ini. Saudara boleh ajak supaya dari anak-anak saudara mereka punya komunitas orang percaya. Lalu kemudian di remaja, begitu juga untuk yang dewasa muda, saudara kita punya komunitasnya. Kita punya komunitas Petra saudara ya. Buat Bapak Ibu yang berusia 45 tahun ke atas, saudara boleh bergabung saudara ya. Tahun ini saya baru 44 ya, tahun depan boleh gabung ke Petra. Ya saudara, belajar sesuatu dan punya teman rohani di dalam komunitas-komunitas ini. Saudara yang belum punya komit, belum bergabung kepada komit, saudara boleh hubungi saya, saudara boleh hubungi rekan-rekan, tanya rekan-rekan ASER, saudara boleh bergabung di dalam komunitas rohani yang ada. Bahkan saudara yang mungkin saja punya karunia untuk memimpin kelompok-kelompok kecil, saudara boleh hubungi saya saudara, karena kita selalu membutuhkan leader-leader yang mau menolong orang lain. Nah saudara, hari ini saya membahas sebuah tema yang kalau dalam bahasa Indonesianya itu diartikan mengalahkan isolasi rohani. Kita baca satu bagian firman Tuhan dari Ibrani pasal 10 saudara. Saudara boleh lihat di aplikasi Alkitabnya di gadget saudara, atau saudara bawa Alkitab seperti ini. Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai ayat yang ke-25 saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu boleh menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Rekan-rekan yang bisa jadi mengikuti secara online di rumah, saudara juga boleh memperhatikan di Alkitab saudara ya. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25, demikian firman Tuhan. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan
yang mendekat. Saudara, saya mau awali khotbah saya pagi hari ini dengan sebuah cerita, saudara ya. Saudara, suatu hari ada seorang ibu, sebutlah namanya Ibu Ana, saudara. Dan suaminya namanya Pak Robi ya. Saudara, satu hari Ibu Ana ini membuka tokonya bersama dengan suaminya. Lalu dari pagi sampai siang saudara tidak ada pembeli. Sementara di seberang tokonya saudara, dia lihat satu toko. Toko itu namanya toko hoki. Sedangkan Ibu Ana namanya toko anugerah saudara. Dia lihat tokonya sepi, ya, toko hoki ramai saudara. Lalu Ibu Ana ini bicara kepada suaminya, "Pak, sejak kita ikut Tuhan Yesus ya, toko kok makin sepi ya." Lalu dia bilang begini, "Tuh lihat toko hoki di depan, pengunjungnya ramai sekali, banyak yang beli. Katanya Pak, mereka itu pakai orang pinter. Dan nama toko mereka itu dulu katanya toko damai." Jadi ada pembeli dan tidak ada pembeli, damai saudara. Lalu mereka datang ke orang pinter dan mereka kemudian dapat nasihat. Oh, itu tokonya, nama toko damai itu tidak bawa hoki. Tidak bawa keuntungan. Jadi bagaimana? Ganti saja namanya jadi toko hoki. Nah, sejak saat itu toko mereka itu laku sekali. Jualannya ramai pengunjung. "Pak, apa kita ganti aja ya nama toko kita?" Saudara, Pak Robi kemudian bilang begini, "Ganti dengan nama apa Pak?" "Ya mungkin kita ganti nama Anugerah jadi toko cuan begitu." Kalau misalnya kita ganti nama cuan, kita cuan, yang beli juga cuan. Kan bagus Pak, daripada nama toko Anugerah kayaknya nggak menjual. Saudara, Ibu Ana ini adalah seorang Kristen. Ya, mereka percaya Tuhan Yesus. Tetapi mengapa saudara, cara berpikirnya, cara mencari solusi dari masalah toko sepi adalah minta nasihat orang pintar. Kenapa kok solusinya adalah ganti nama toko saudara? Kenapa tidak ada yang lain? Ternyata saudara, Ibu Ana ini sering kumpul-kumpul dan arisan dengan ibu-ibu yang tidak seiman. Dia sering kumpul-kumpul dengan ngobrol dengan teman-teman yang tidak seiman. Tidak salah tentunya saudara. Tetapi beberapa dari mereka adalah orang, teman-temannya Ibu Ana ini adalah orang-orang yang sangat percaya dengan kemanjuran seorang tokoh yang mereka sebut dengan orang pintar saudara. Orang yang bisa dimintai nasihat tentang apapun juga. Tentang toko yang sepi, tentang relasi yang mungkin mandek saudara ya. Tentang rumah tangga yang tidak akur, pergi aja ke orang pintar. Pasti dapat solusinya saudara. Saudara, bagaimana mungkin orang Kristen yang rajin ibadah tetapi omongan yang dipercaya justru adalah omongan orang, dalam tanda kutip tadi, orang pintar. Apakah Bapak Ibu saudara pernah punya teman yang seperti Ibu Ana ini? Harap jangan lihat di sebelah kanan kirinya ya. Saudara, ternyata yang saya ingin katakan adalah begini. Ternyata dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita sering berkumpul, dengan siapa kita sering kongko-kongko, dengan siapa kita sering ngopi-ngopi saudara, itu mempengaruhi cara berpikir kita. Dan itu juga mempengaruhi cara kita kemudian menghadapi masalah di dalam kehidupan kita. Jadi pertemanan itu bisa mempengaruhi cara kita berpikir tentang bahkan terhadap masalah yang kita hadapi. Saudara, dan bahkan saudara, jadi wajar saudara ada orang-orang seperti Ibu Ana itu ada saudara. Ada orang-orang Kristen yang memang orang Kristen tetapi cara berpikirnya cara berpikir duniawi. Saudara, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga membutuhkan orang Kristen, orang percaya lainnya agar iman kita semakin bertumbuh saudara. Kita membutuhkan orang-orang percaya yang bisa membantu kita
supaya iman yang kita miliki, kepercayaan yang kita miliki, itu bisa menjadi dasar berhadapan dengan masalah kehidupan yang kita hadapi sehari-hari, saudara. Sehingga pertanyaannya, saudara, bagaimana kita tidak menjadi orang Kristen yang berpikiran duniawi? Bagaimana, saudara, kita caranya agar saya memiliki orang percaya lainnya yang bisa saling menguatkan? Saudara, pertanyaan ini menolong kita untuk mendalami firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, saudara. Dan menolong kita untuk kemudian menjawab bagaimana supaya kita bisa mengalahkan isolasi rohani. Karena orang-orang seperti Ibu Hana ini, saudara, itu adalah orang-orang yang sebetulnya terisolasi secara rohani. Bisa pergi ibadah setiap minggu, tetapi dia tidak punya teman-teman rohani. Tidak ada teman-teman yang kemudian menolong dia untuk berpikir secara rohani, secara alkitabiah. Saudara, John Calvin, seorang bapak gereja, seorang tokoh reformator, pernah berkata di dalam bukunya Institutio. Dia katakan begini, we cannot have God as our father unless we have the church as our mother. Kita tidak bisa memiliki Allah sebagai bapa kita jika kita tidak memiliki gereja sebagai ibu. Itu sebabnya, saudara, waktu kita percaya kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, istilah yang dipakai adalah lahir baru. Tidak ada bayi yang lahir tidak punya ibu. Betul? Tuhan Yesus sendiri punya ibu. Saudara, waktu kita percaya Tuhan, Tuhan menganugerahkan orang percaya lainnya. Tuhan menganugerahkan gereja sebagai ibu yang mengasuh, sebagai ibu yang membesarkan, sebagai ibu yang menyusui, sebagai ibu yang memberi makan, sebagai ibu yang kemudian menolong kita untuk bertumbuh, saudara. Saudara, saya yakin ayat-ayat apa yang dikatakan oleh John Calvin ini berdasarkan apa yang kemudian diajarkan oleh ayat yang tadi kita baca di dalam Ibrani 10 ayat 24-25 ini, saudara. Karena pada ayat-ayat sebelumnya kalau saudara baca ke atas, saudara, memang penulis surat Ibrani ini membahas berkaitan dengan Kristus yang menjadi pengantara kita. Bicara soal bagaimana Allah itu, Bapa itu memberikan seorang pengantara, memberikan seorang imam kepada kita, saudara. Lalu kemudian di pasal 24-25 ini, dia berbicara soal orang percaya lainnya. Bicara soal gereja, saudara. Saudara, waktu kita baca ayat ini, pertanyaan saya adalah di mana bagian, di mana perintah yang paling utama? Coba perhatikan, saudara. Di kalimat mana perintah utamanya? Karena pasti di dalam firman Tuhan itu salah satu bagian yang perlu kita perhatikan adalah perintahnya ada di mana? Apa yang saya harus lakukan? Ada di mana, saudara? Ini ayat yang sangat terkenal, kan? Saudara, ayat ini sering kali dipakai untuk mendorong orang hadir dalam ibadah. Betul? Sebab itu, saudara, banyak yang berpikir bahwa ayat yang utama adalah janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tidak salah, tapi ini bukan perintah utamanya. Ini adalah sesuatu yang dilakukan kalau kita mau taat terhadap perintah utamanya. Perintah utamanya justru adalah di perkataan ini. Marilah kita saling memperhatikan. Apa yang dimaksudkan dengan saling memperhatikan, saudara? Apakah cukup dengan kemudian saya hanya melihat? Apakah memperhatikan itu artinya hanya melihat? Apa bedanya memperhatikan dengan mengobservasi? Beda kan ya? Observasi sama-sama lihat, tapi lihat dengan lebih teliti. Saudara, saya kemudian coba memperhatikan di dalam bahasa aslinya. Ternyata saling memperhatikan di dalam bagian ini bisa diartikan sebagai pikirkanlah. Kata katonomen itu diartikan sebagai pikirkanlah orang lain dengan sengaja. Atau kalau dalam bahasa pemuridan, saudara, perhatikanlah secara intensional. Perhatikanlah dengan sungguh-sungguh.
Bukan sekadar hanya lihat saja, bukan. Bukan hanya sekadar lihat. Tetapi kemudian ada proses internalisasi di dalam diri kita, ada proses perenungan di dalam diri kita, supaya kita tahu apa yang dibutuhkan oleh saudara saya ini, agar dia tetap berapi-api, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Saudara, seringkali ayat ini digambarkan dengan kumpulan kayu api yang disatukan, betul ya? Kayu api yang disatukan, kemudian kayu itu membentuk bara. Tapi ambil salah satu kayu itu kemudian taruh jauh dari kumpulan kayu lainnya. Lama-lama saudara, itu akan menjadi abu. Atau gambaran lainnya saudara coba lihat tukang sate. Kalau beli sate lain kali ingat ayat ini ya saudara ya. Waktu beli lihat sate, saudara lihat. Kalau saudara ambil satu arang dari tempat pembakaran itu, saudara ambil satu arang. Nggak lama kemudian dia jadi abu. Tapi taruh kembali ke dalam kemudian kumpulan, kepada kumpulan arang-arang yang sedang membara itu. Saudara, dia akan terbakar lagi. Saudara, waktu saya memperhatikan orang lain, saya sedang berupaya menolong dia untuk bagaimana caranya dia berapi-api. Dan tindakan pertama menurut saya yang dilakukan adalah membawa orang-orang ini di dalam doa. Saudara, pertanyaannya mengapa sekarang penulis surat Ibrani, kalau kita belajar dari surat Ibrani kita tahu harus berkaitan dengan konteksnya supaya kita tidak salah menafsirkan. Kenapa penulis surat Ibrani ini meminta umat Tuhan untuk memikirkan orang lain dengan cara seperti itu? Karena konteksnya seperti ini, saudara. Ini gambar yang dilukis, yang digambar menceritakan bagaimana penderitaan orang percaya awal-awal sekali. Waktu mereka percaya kepada Tuhan, saudara, mereka tidak hidup di dalam keamanan. Salah satu yang mereka lepas begitu mereka percaya Tuhan adalah rasa aman. Rasa aman langsung hilang dalam hidup mereka, saudara. Karena pada waktu itu tidak aman menjadi orang percaya. Ini gambaran kemungkinan besar adalah gambaran yang melukiskan tentang pada saat kerajaan Roma dipimpin oleh Nero, saudara. Dan kalau saudara baca di Ibrani 10, 32, 34 setelah ayat 24-25 ini, saudara, ada kata-kata yang menjelaskan bahwa mereka itu memang pernah dicerca, mereka pernah dihukum, dan harta benda mereka pernah dirampas, saudara. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang pernah kehilangan, pernah merasakan sakit, karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, dalam kondisi seperti ini penulis surat Ibrani memerintahkan, mengajak orang percaya untuk saling memperhatikan. Karena ada orang-orang yang mulai sudah tidak datang lagi ke dalam pertemuan-pertemuan mereka. Tidak tahu kondisinya seperti apa. Dan bisa jadi orang-orang yang kemudian tidak datang lagi dalam pertemuan kemudian menjadi orang-orang yang terhilang. Tidak hanya terhilang dari komunitas, tapi terhilang dari iman mereka. Saudara, saya melayani di youth cukup lama. Salah satu nasihat saya kepada orang tua yang mengirim anaknya ke luar negeri adalah, jangan hanya cari tempat tinggal yang dekat dengan kampus. Usahakan carilah tempat tinggal yang juga dekat dengan gereja. Karena kalau datang hari Minggu, saudara, maka anak-anak yang jauh tinggal dari gereja kemudian memutuskan untuk hari Minggu tidak ke gereja. Beberapa anak yang kuliah ke luar negeri, ketika pulang saya kemudian ajak ngopi, saudara. Dan saya tanya bagaimana kondisinya. Beberapa dari dulu yang sangat-sangat membara-bara buat Tuhan, sangat semangat melayani Tuhan, bicara begini, kok hari ini saya mungkin lebih bisa digambarkan sebagai orang yang agnostik. Ada beberapa yang bilang, kok saya sudah gak percaya lagi Tuhan. Kenapa, saudara? Karena mereka sudah tidak lagi berkumpul bersama dengan orang percaya lainnya di tempat mereka studi. Saudara, dalam kondisi seperti ini mungkin saya coba membayangkan ya, bagaimana kita kemudian merasa tercekam, merasa takut, hilang rasa aman. Itu sama seperti waktu kita menghadapi pandemi COVID-19. Saudara masih ingat? Dua kata ini selalu muncul, betul? Karantina dan isolasi. Isoman, isolasi mandiri. Hari ini banyak yang pilek, saudara, tidak ada yang isoman ya.
Saudara masih ingat waktu-waktu itu? Bagaimana kondisinya? Saudara, saya waktu itu kita nggak bisa kumpulkan ya. Gereja tutup kan? Kita ibadah secara online ya. Sebab itu kemudian YouTube kemudian ramai di mana-mana. Tapi saudara, waktu kondisi seperti itu ya, yang terjadi itu seperti ini saudara. Meskipun kita harus karantina, kita harus isolasi, tapi kita saling bertukar kabar. Kita mengupayakan yang dulu mungkin oma-oma nggak pernah namanya Zoom ya. Jadi jago bagaimana caranya Zoom, bisa kumpul satu dengan yang lain ya. Cucu-cucu punya aktivitas lain. Kenapa? Harus buka Zoom buat oma. Oma-oma jadi pinter Zoom waktu itu. Mau berkumpul satu dengan yang lain. Dan kalau kita tahu ada teman kita, jemaat kita yang terkena COVID, waduh rame-rame memberikan bantuan. Ya, rame-rame menelpon, rame-rame kemudian WA. Ternyata hasilnya negatif saudara. Udah deg-degan duluan gitu ya. Udah didoakan kemana-mana. Tapi waktu-waktu itu saya rasa ya, waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang terbaik di mana kita saling bisa memperhatikan satu dengan yang lainnya. Saya masih ingat waktu itu saudara, saya kena COVID. Dan belum lama saya melayani di salah satu pelayanan anak muda yang ada di Karawaci. Dan waktu mereka dengar saya sakit, saya kena COVID. Saudara, mereka di Karawaci, saya tinggal di Kelapa Gading. Mereka kirim buah ke saya saudara. Kirim makanan ke saya. Waduh, saya bilang gak usah repot-repot begitu ya. Tapi beberapa pengurusnya sangat memperhatikan. Padahal saya baru satu kali melayani di mereka. Tapi mereka kemudian saling memperhatikan. Teman seiman itu saling tolong menolong satu dengan yang lain. Bahkan saudara, ada yang kemudian mungkin Bapak Ibu ada yang kemudian kena COVID tapi terima makanan banyak. Buah banyak sampai bingung ini kapan makannya. Ya kan, gak bisa makan semua. Orang di rumah mungkin cuma 2. Makanannya banyak, kulkas sudah penuh. Saudara mulai berpikir, siapa yang saya bisa salurkan berkat ini? Sudah luar biasa. Karena berkat itu kita terima, kita bisa kemudian salurkan kepada yang lain. Bisa jadi itu yang saudara alami. Ini yang saya pikir sesuatu yang baik sekali yang Tuhan perintahkan. Yang diberkati itu kemudian jadi saluran berkat. Dan begitulah hidup yang diperintahkan oleh firman Tuhan saudara. Kita hidup tidak hanya memperhatikan diri kita sendiri. Padahal waktu itu kita lagi sakit. Tapi kita didorong juga untuk saling menguatkan, saling memberkati dengan yang lain. Dan firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini menjelaskan caranya. Bagaimana kita bisa saling memperhatikan, bisa kemudian memikirkan, merenungkan. Bagaimana kemudian saya bisa memberkati, saya bisa menguatkan supaya orang ini tidak kehilangan imannya. Caranya yang pertama adalah jangan meninggalkan pertemuan ibadah. Jangan meninggalkan komunitas. Hadirlah. Dan yang kedua, terus saling menasihati. Teruslah saling meneguhkan dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan kebaikan. Ini yang perlu kita lakukan saudara. Saudara perhatikan. Perintahnya adalah saling memperhatikan, lalu kemudian caranya adalah 2 hal ini. Tapi yang kedua, terus saling menasihati, saling meneguhkan, tidak dapat dilakukan kalau yang pertama tidak dilakukan, betul? Kita tidak bisa menasihati, kita tidak bisa saling meneguhkan kalau kita tidak hadir dalam kehidupan orang itu saudara. Karena kalau kita kembali ke konteks surat Ibrani, penerima surat Ibrani itu sebetulnya begini, mereka itu tidak hanya sekedar datang. Kenapa mereka harus hadir dalam pertemuan? Mereka tidak hanya datang untuk sebuah rangkaian ibadah saja. Ketika amin, mereka tidak langsung pulang. Karena bentuk pertemuan-pertemuan mereka itu bukan hanya untuk ibadah. Tapi pertemuan-pertemuan yang mereka lakukan itu adalah tempat di mana mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Saya bayangkan mungkin seperti di Anugerah setelah pulang nggak langsung ke parkiran, ya, nggak langsung ke Basmal, nggak langsung beli kopi. Boleh sih ya, Bapak Ibu memberkati tukang kopi, memberkati Basmal gitu ya. Tapi habis itu saudara jangan hanya makan sendiri. Saudara jangan ngopi sendiri,
ajak temennya, yuk kita ngopi. Sambil ngopi, sambil ngobrol. Sambil makan bakso Malang, sambil ngobrol. Ya, jadi saudara baksonya nggak habis nggak apa-apa. Yang penting saudara ngobrol, saling menguatkan satu yang lain. Saudara, itu yang terjadi kemungkinan besar pada waktu itu. Mereka saling mendoakan satu dengan yang lain. Tahu. Sebab itu saudara kalau pulang dari ibadah, jangan bahas tentang politik negeri ini. Ya. Nggak usah. Sudah banyak ada orang yang membicarakan tentang politik negeri ini saudara. Ya. Saudara bicaralah, tanya, bagaimana kabarnya? Gimana anakmu? Bagaimana usahamu? Apa yang perlu saya doakan? Saudara bicaralah masuk ke dalam sesuatu percakapan yang lebih dalam. Atau mungkin saudara perlu tanya begini, bagaimana saat teduhmu? Sudah berapa lama bolong? Saudara, saya ada grup pemuritan dengan beberapa anak muda. Saya minta, tolong doakan temanmu yang belum percaya. Bukan doa di rumah, tapi doakan di tempat. Lalu saudara, ada satu anak yang mengerjakan ini. Waktu dia pergi bisnis trip ke Jakarta, dia pergi sama-sama naik mobil. Waktu pulang saudara, pembicaraannya berubah menjadi pembicaraan rohani. Lalu kemudian orang ini tanya, padahal teman bisnisnya sesama Kristen, tapi ternyata sudah lama tidak begereja. Percakapan itu di mobil itu ditutup dengan satu permintaan oleh anak pemuda yang saya muridkan. Dia bilang, boleh enggak saya doakan kamu? Saudara, minggu depannya teman bisnisnya ini pergi ke gereja. Luar biasa ya. Saudara, itulah yang seharusnya kita lakukan dalam satu sama lain waktu kita bertemu. Saudara, sebab itu kalau tidak hadir dalam pertemuan ibadah, tidak hanya konteks waktu itu di surat Ibrani, tapi juga hari ini iman kita bisa melemah. Tidak akan kuat menghadapi tekanan yang tiap hari bisa kita hadapi saudara. Waktu absen, konsekuensinya adalah iman bisa melemah. Saudara, melalui kebenaran ayat firman Tuhan ini sebetulnya apa yang Tuhan ingin sampaikan. Apa pengajaran, apa doktrin yang perlu kita hidupi. Saudara, perhatikan kalimat yang saya tulis besar ini. Kebersamaan rohani. Togetherness in spirituality. Dalam Kristus itu menjadi sesuatu yang penting. Karena kebersamaan rohani itu adalah sarana utama yang Allah sediakan untuk menumbuhkan iman kita. Menolong kita untuk hidup dalam kasih dan perbuatan baik sampai nanti Kristus datang kembali saudara. Jadi penantian kita terhadap Kristus itu bukan penantian yang kosong. Tapi penantian yang membuat kita menjadi Kristus-Kristus kecil yang hadir di dalam kehidupan orang lain dalam hidup kita. Dengan hadirnya kita saudara, kita membawa kebaikan Allah itu dalam hidup orang lain. Saudara, Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita untuk memimpin, untuk meneguhkan kita dari dalam. Tetapi saudara, keberadaan orang percaya lainnya, keberadaan diri kita sendiri adalah sarana eksternal. Sarana di luar dari dalam diri kita saudara. Yang Allah sediakan untuk meneguhkan satu dengan yang lain. Saudara, Allah memelihara kita melalui gereja yang berkumpul. Saling memperhatikan dan saling menguatkan. Saudara, kalau kita taat pada pola yang Tuhan inginkan ini. Tidak hanya memperkaya kasih. Tetapi juga menjadi alat agar kita tidak hanya menjadi saluran berkat. Tapi ketika kita menantikan kedatangan Tuhan, ada banyak kesaksian yang bisa diceritakan saudara. Saudara, belakangan ini saya menanyakan pertanyaan ini di dalam small group yang saya pimpin. Siapa orang di gereja ini yang Tuhan pakai membentuk hidupmu? Di gereja ini saudara. Siapa orang yang Tuhan pakai untuk membentuk hidupmu? Apa yang dilakukan orang tersebut? Dan teladan apa yang bisa kamu pelajari dari orang ini? Saudara, kemudian beberapa nama disebutkan. Dan saya lihat nama yang disebutkan itu hadir di sini saudara. Bahkan ada yang sulit untuk menahan air mata. Kenapa saudara? Karena sangat terharu dengan kebaikan yang Bapak Ibu berikan kepada mereka. Meneteskan air mata karena betul-betul menyentuh hati saudara. Dan
kebaikan demi kebaikan itu disebutkan. Ada yang mengingatkan melalui chat. Diingatkan kalau sudah beberapa kali tidak ibadah, jadi datang ke ibadah. Ada yang menguatkan dengan kata-kata. Ada yang menolong mencarikan pekerjaan. Ada yang kemudian mendoakan. Ada yang bahkan ditolong untuk melanjutkan studi. Ada yang pernah cerita kepada saya begini. Ada yang pernah kesaksian di sebuah persekutuan. Kemungkinan orangnya hadir di sini. Saya tidak pernah punya mama mertua. Tapi di gereja ini saya punya ibu-ibu yang lebih tua jauh dari saya. Yang sudah seperti mama mertua saya. Yang sayang saya. Yang terima saya apa adanya. Luar biasa kan bukan saudara? Saudara, entah berapa banyak kebaikan yang sudah terjadi di dalam gereja ini. Tuhan itu saksinya saudara. Tetapi jangan berhenti. Jangan berhenti menjadi orang yang hanya menerima kebaikan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mendesain sebuah hidup yang kebaikan, berkat itu berhenti pada diri kita. Dia ingin kemudian kita menyalurkan kebaikan itu. Menyalurkan berkat Tuhan itu. Menyalurkan kasih yang kita terima dari orang lain. Tapi mungkin saja ada Bapak Ibu yang mungkin bilang gini. Nggak ada satu orang pun di sini yang memberkati saya dengan cara seperti itu. Nggak ada orang yang bisa saya teladani di tempat ini. Saudara, saya kalau saya boleh katakan begini. Kalau saudara belum pernah merasakan kebaikan itu. Bisa jadi karena saudara tidak punya teman rohani di tempat ini. Saudara tidak dekat dengan yang lainnya. Atau mungkin saja saudara dekat dengan yang lainnya. Tapi Tuhan ingin saudara ketika dengar firman Tuhan ini. Saudaralah yang jadi saluran berkat. Karena orang-orang yang jadi saluran berkat bagi orang lain. Kemungkinan besar bisa jadi saudara. Tidak ada orang yang kemudian menyalurkan berkatnya. Tapi kemungkinan besar dia terima langsung dari Tuhan untuk dirinya saudara. Sebab itu kalau ada yang berkata saya tidak pernah rasakan. Karena mungkin Tuhan ingin mulai dari dirimu. Saudara, dan semua kebaikan itu terjadi karena kita hadir di dalam gereja ini saudara. Kita ada dan bersama-sama beribadah. Kita saling sharing, kita saling update satu dengan yang lainnya. Apa yang terjadi dalam hidup kita. Kalau tidak mungkin terjadi saudara. Saudara coba bayangkan ini. Ibadah kita gunakan waktu 1,5 jam. Biasanya seperti itu bukan? Bahkan kalau bisa 1 jam 15 menit. Saudara kalau 1 bulan. Kalau kita hanya untuk kegiatan rohani kita hanya gunakan 1,5 jam. Hanya datang ibadah hari ini. Sebulan berapa jam yang saudara habiskan untuk kegiatan rohani? Untuk berkumpul bersama dengan komunitas rohani. Hanya 6 jam. Kalau sebulan 6 jam, setahun berapa? Coba saudara hitung ya. Gak banyak bukan? Saudara hanya 3 hari. Hanya 72 jam dalam 1 tahun. 3 hari. Oh tapi ada yang mungkin bilang begini, oh Pak saya kan ada pelayanan, saya ada small group. Betul, tambahkan waktu misalnya 1,5 jam. Atau tambahkan lagi waktu 2 jam. Sudah total berapa hari? Cukupkah dalam 360 hari, hanya 3 hari yang kita gunakan untuk tertanam di dalam komunitas orang percaya? Dunia ini punya banyak waktu untuk kemudian mempengaruhi kita. Saya nggak bilang saudara bahwa saudara harus tiap hari datang ke gereja, bukan. Ya, saya udah mulai bilang teman-teman yang suka sering datang ke gereja, saya akan kasih formulir STT masuk ke seminari. Karena hanya full timer yang datang bisa tiap hari ke gereja saudara ya. Saudara tidak ditugaskan, diutus oleh Tuhan untuk melayani seperti saya. Kecuali kalau kemudian panggilan Tuhan atas hidup saudara berubah. Saudara diutus untuk masuk ke dalam marketplace di dunia kerja saudara. Di mana saudara ada. Saya tidak minta saudara untuk datang tiap hari di tempat ini. Tetapi mari tanamkan diri kita di dalam komunitas. Karena pada dasarnya tidak ada pohon yang bisa tumbuh dan berbuah. Kalau tidak tertanam.
Tapi ada juga yang mungkin di sini, Pak, saya datangnya bukan untuk komit, bukan untuk persekutuan, bukan untuk komunitas, tapi saya datangnya untuk rapat. Saudara, saya tidak anti rapat. Saya rasa rapat juga Tuhan akan pakai untuk membentuk kita. Tetapi saudara, kita perlu perhatikan berapa banyak rapat yang kita miliki di dalam gereja ini. Saya mau bicara ke teman-teman majelis, teman-teman pengurus. Kita harus desain satu buah bentuk pelayanan. Bagaimana caranya bahwa kita saling meneguhkan juga di dalam rapat. Kita harus mendesain program-program kita betul searah apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga cukuplah waktu untuk kita berkumpul. Saudara yang belum kemudian memiliki komunitas, saudara. Kita perlu waktu untuk saling menopang, saling memotivasi, saling mendoakan, saling mengasihi. Lebih banyak lagi dalam waktu bersama-sama di dalam kelompok kecil kita. Saudara, karena ibadah minggu sebetulnya disetting untuk kita belajar firman Tuhan, untuk kita beribadah mengagungkan Tuhan. Tetapi di dalam pertemuan kelompok-kelompok kecil itu, saudara, kita sedang belajar untuk menerapkan dan saling mendorong untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Kita punya sekolah minggu, kita punya remaja, kita punya kelompok-kelompok kecil, kita punya Cialing Usia Indah. Kita ada komisi wanita. Ya, bahkan tidak hanya satu komisi wanita, kita ada 3, saudara. Saudara masuk ke dalam komunitas-komunitas itu. Saudara akan punya teman rohani, saudara akan punya kakak rohani, atau mungkin saudara akan punya orang tua rohani di dalam komunitas-komunitas itu, saudara. Saya ingin tutup khotbah saya, sharing saya hari ini dengan ilustrasi ini, saudara. Saudara, katanya di Amerika itu, Amerika bagian barat ada pohon-pohon raksasa yang disebut dengan redwood, ya, pohon merah. Pohon ini pohon-pohon yang tinggi sekali, panjang, menjulang tinggi, saudara. Saudara, bagaimana pohon yang besar ini bisa tetap bertahan berhadapan dengan angin yang kencang. Karena makin tinggi pohon, makin kencang anginnya. Bagaimana caranya? Biasanya, saudara, akarnya itu akan semakin dalam. Tapi tidak untuk pohon redwood ini. Ternyata, saudara, pohon redwood ini memiliki sistem akar yang berbeda. Akarnya unik, akarnya disebut dengan interlocking roots. Memiliki sistem akar yang sebetulnya relatif dangkal, tetapi kemudian akar yang dangkal itu saling mengikat satu dengan yang lain. Mengunci satu dengan yang lain. Sehingga ketika makin tinggi pohonnya, angin yang kencang, ada badai, pohon ini enggak tumbang. Kuat bertahan. Sampai dalam jangka waktu yang lama, saudara. Kenapa? Karena mereka itu saling bertautan akarnya. Sebab itu pohon redwood ini dia tumbuh berkelompok. Dia tumbuh itu kemudian saling berdekatan, tidak jauh, dekat. Supaya tadi mereka bisa berhadapan dengan angin yang kencang, dengan badai sekalipun. Saudara, begitu jugalah kita sebagai orang Kristen. Akar kita perlu terkait satu dengan yang lain. Makin berat beban kita, makin kencang badai kehidupan kita perlu orang lain, orang percaya lainnya yang menopang kita, yang mendorong kita untuk tetap bertahan. Sebab itu jangan jauh, saudara, dari orang percaya lainnya. Saudara, sebagai orang percaya, akar yang saling mengikat dalam keluarga Allah adalah salib Kristus. Di mana Allah itu lebih dulu menunjukkan kasih-Nya kepada kita pada waktu kita tidak berdaya. Saudara ingat hari ini hari apa? Saya ingat hari ini hari Minggu, saudara ya. Tapi hari ini adalah hari spesial, hari peringatan internasional untuk Hari Ayah. Bolehkah saya minta, saudara, para ayah untuk berdiri sebentar? Silakan para ayah berdiri. Bolehkah yang belum punya anak boleh berdiri juga? Para suami. Tidak adil kalau saya kemudian hanya minta yang punya anak, saudara. Karena sebetulnya kadang-kadang Tuhan titipkan anak-anak lain untuk kita menjadi orang tuanya.
Saudara, tidak ada manusia yang sempurna, betul ya? Sebab itu tidak ada ayah yang sempurna. Tidak ada orang yang tidak pernah buat salah. Sebab itu para ayah yang berdiri hari ini juga pasti pernah buat salah, saudara. Mungkin ada dari orang-orang yang berdiri ini pernah menyakiti hati. Tapi mereka berusaha untuk jadi suami, jadi ayah yang baik. Berjuang buat keluarga. Kadang-kadang mereka kerja sampai malam gak tahu buat siapa. Buat diri sendiri. Enggak, saudara. Saya kalau hitung-hitung dari apa yang saya terima pemasukan saya, sangat sedikit yang saya dalam tanda kutip pakai untuk diri sendiri. Gunakan buat siapa? Buat keluarga. Saya mau minta para istri, anak yang mungkin hadir, bolehkah saudara mendoakan orang-orang yang berdiri berjuang mati-matian, saudara, untuk keluargamu. Tapi mungkin saudara ada yang berkata begini, suamiku yang berdiri ini sangat mengecewakan. Sangat menyakiti. Dia gak pernah bertindak sebagai ayah. Gak pernah dia pegang anaknya. Saudara, saya suka bilang begini kepada anak remaja. Orang tua kita tidak pernah sekolah jadi ayah. Karena mungkin dulu kami ini dibesarkan oleh ayah-ayah yang seperti itu. Ayah-ayah yang tidak hadir di keluarga. Dia butuh dukungan. Dia butuh istri yang terus doakan dia. Sehingga satu hari dia jadi ayah yang baik. Saudara yang dalam posisi seperti itu, maukah engkau melepaskan pengampunan? Karena kalau saya bilang komunitas, kita perlu komunitas. Maka komunitas yang Tuhan sediakan bagi kita, itu adalah komunitas keluarga, betul? Saya minta para istri berdiri. Saudara boleh pegang bahu suamimu. Saudara doakan. Doakan suamimu. Doakan dengan sungguh-sungguh, saudara. Dan teman-teman yang lain. Mungkin saudara, ayah saudara ada di rumah. Suami saudara ada di rumah. Saudara doakan. Mari kita berdoa bersama, ambil waktu. Saya sediakan waktu untuk saudara berdoa untuk para suami, untuk para ayah. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini, untuk firman-Mu yang kembali menguatkan kami. Kami bersyukur karena Tuhan tidak membiarkan kami menjadi orang Kristen yang lonely. Orang Kristen yang sendirian. Dan bisa jadi ada orang-orang tertentu di dalam ruangan ini, atau mungkin di rumah, yang merasakan kesepian, tidak punya teman rohani. Hamba berdoa hari ini Tuhan, Engkau yang akan mencurahkan berkat-Mu, pertolongan-Mu, Engkau yang bekerja dengan cara-Mu yang unik. Sehingga di gereja GKI Anugerah ini tidak ada orang yang terisolasi secara rohani. Setiap orang memiliki teman rohaninya. Memiliki komunitas yang mendukung. Memiliki komunitas yang mendorong, mengasihi, menerima apa adanya Tuhan. Itu doa kami pagi hari ini. Dan kami berdoa untuk para ayah yang hari ini diperingati sebagai hari ayah. Tuhan berkati para ayah. Tolong kami semua, kami tidak akan dapat melangkah tanpa kekuatan kemampuan daripada Allah sendiri. Tidak punya kekuatan untuk kemudian menjadi ayah rohani kalau Tuhan tidak memberkati kami. Sebab itu Tuhan kuatkan. Mungkin ada para ayah yang hadir pagi hari ini berbeban berat, tidak tertahankan untuk kemudian melanjutkan kehidupan. Ada beban bisnis, ada beban pekerjaan yang berat. Hamba berdoa Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu. Berikan keluarga yang mendukung, berikan keluarga yang mengasihi. Sehingga biarlah beban itu dapat dipikul bersama. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja kami menjadi komunitas yang saling memperhatikan, saling mengasihi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus.
kami berdoa. Amin. Sudah berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.